Oke. Assalamualaikum Bu Feni. Waalaikumsalam, Pak Iksan. Bagaimana kabar hari ini Bu Feni? Baik. Alhamdulillah baik, Pak. Oh ya, saya dengar-dengar sebentar nanti Bu Feni mau mengcoaching Ibu Susan ya. Iya, Pak Iksan. Oh iya, kebetulan saya akan menjadi observer nih di sini. Nah, bisa saya bertanya-tanya sedikit sebelum Ibu Feni melanjutkan coachingnya? Boleh, Pak, boleh. Baik. Nah, Bu Fen, kita kan tahu dalam coaching itu kan ada tiga komponen penting. Nah, kira-kira dari tiga komponen itu, Ibu Feni yang ingin dinilai itu pada komponen apa, Bu? Ya, kalau saya, Pak, saya maunya memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari kata-kata kunci yang disebutkan oleh Koci. Karena selama ini saya kesusahan, Pak, kesusahan membuat pertanyaan berbobot. Hmm. Oh, jadi yang ingin dinilai Ibu itu adalah membuat pertanyaan berbobot ya. Iya, Pak. Baik. Nah, kalau dari komponen itu, ya itu pertanyaan berbobot itu, menurut prediksi Ibu saja, Ibu berada di angka berapa ya? Oke. Kalau pertanyaan berbobot, mungkin kemarin sebelum ikut CPP itu di 5, tapi setelah ikut materi coaching kemarin mungkin sudah di 6, Pak. Menurut saya sudah di Di 6. 6 ya. Iya, Pak. Oh, itu kenapa bisa di 6 tuh, Bu? Ya, karena itu tadi, Pak, sebelum saya ikut materi coaching kemarin itu saya masih bingung. Saya biasanya masih berpatokan pada pertanyaan-pertanyaan di alur Tirta. Tapi setelah Ah, saya kemarin belajar materi coaching dan ibu instruktur sudah memberikan tipsnya bagaimana caranya kita membuat pertanyaan dari kata kunci, saya sudah sedikit bisa seperti itu, Pak. begitu. Iya, iya, iya. Nah, nih Bu, setelah eh, Ibu meningkatkan kompetensinya di coach ini, kira-kira Ibu mau peningkatannya berapa? Eh ya Dari 6 minim ke berapa lah? Ya, di 8 saja, Pak. Saya sudah sangat puas kalau bisa sampai di 8. Ah, oke, 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 oke. Nah, ini saya mau menanyakan perasaan Ibu nih, bagaimana sebelum melakukan coaching nih, perasaan Ibu bagaimana? Perasaannya, ya apa ya, termotivasi sih, ingin mempraktekkan coaching lagi. Saya ingin mengasah skill saya dalam membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oh ya, oke, oke. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching, pertanyaan terakhir nih, Ya, tujuan Pak. Ibu melakukan coaching ke harap khususan ini apa? Ya, tujuan saya di sini bagaimana caranya saya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar coach saya bisa menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Jadi saya menuntun dengan pertanyaan itu sehingga coach bisa menemukan solusinya sendiri. Oh ya, baik Bu. Berarti eh, saya tinggal menyaksikan saja. Silakan Ibu Ibu Susan dan silakan melanjutkan melaksanakan proses coachingnya ya Bu ya. Silakan Bu. Ya, Pak. Makasih, Pak Iksan. Ya, sama-sama Bu. Baik, selamat siang, Ibu Susan. Selamat siang Ibu Fen. Iya, kebetulan sekali nih Bu Fen. Ya, Ibu Susan, bagaimana? Iya, ini Bu Fen. Apa saya tidak mengganggu waktunya Ibu nih? Tidak, Ibu Susan. Silahkan. Ibu Susan Ini mau Bu, cerita apa? Iya. iya, ini kan sekolah kami kan sudah menerapkan IKM kan Bu. Iya. Terus eh, kami sudah mulai diperkenalkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Hmm. Nah, di sini saya masih kurang paham loh Bu. Maksudnya apa yang harus saya lakukan?
kan di situ pembelajaran berdiferensiasi katanya apa pembelajarannya disesuaikan dengan minat dan bakat siswa. Lalu apakah saya harus satu-satu Bu begitu memberikan materi kepada anak-anak sesuai minat dan bakat? Lah, kelas saya kan jumlah muridnya hampir 30 Bu. Saya yang capek dong nantinya. Bagaimana ya Bu ya? Oh iya, Ibu Susan. Jadi Ibu Susan lagi bingung bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Di mana katanya pembelajaran diferensiasi itu harus disesuaikan dengan kebutuhan murid ya. Nah, oke, sebelumnya Ibu Susan, saya mau tanya, setelah nanti kita melakukan percakapan ini atau berbincang-bincang, kira-kira Ibu Susan mau seperti apa nanti yang dihasilkan dari percakapan kita? Apa Saya maunya tujuannya Ibu Susan? yang saya mau Bu, saya dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Terus saya mau paham apa sih ini, apa yang harus saya lakukan. Seperti itu Bu. Baik. Jadi Ibu Susan mau menerapkan pembelajaran diferensiasi tapi masih bingung apa yang mau Ibu Susan lakukan. Seperti itu ya? Iya Bu. Iya Bu. Ya. Oke. Tadi Ibu Susan mengatakan pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan disesuaikan dengan ininya murid ya, kemampuannya, kemudian pokoknya Bakatnya. disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Menurut Ibu Susan, kebutuhan seperti apa yang harus disesuaikan? Kalau saya melihat kebutuhan gaya belajarnya mungkin ya Bu ya, Gaya belajar. supaya saya boleh dengan mudah ya Bu ya memetakan itu. Oke, jadi Ibu Susan mengatakan bahwa gaya belajar ya, gaya belajar dan Ibu Susan bisa mudah memetakan gaya belajarnya. Kira-kira menurut Ibu Susan gaya belajar itu yang bagaimana? Kalau yang kemarin sempat saya dapatkan pada waktu saya mengikuti KKG, katanya gaya belajar itu ada terbagi 3 ya Bu ya. Jadi ada katanya anak-anak yang suka yang lebih paham kalau medianya visual, terus ada yang kinestetik, ada yang audio, seperti itu mungkin Bu ya. Oke, ya Ibu Susan mengatakan bahwa gaya belajar itu yang dimana ada visual, kinestetik, kemudian auditori. Nah, menurut Ibu Susan, yang gaya belajar yang seperti apa itu? Yang visual, auditori, dan kinestetik yang seperti apa? Kalau tidak salah, kinestetik ini adalah gaya belajar yang pembelajarannya itu aktif, Bu, untuk anak-anak yang memang tidak bisa diam. Jadi ada gerakan, mungkin seperti ada lagu, terus ada gerakan. Terus kalau audio ini siswanya itu lebih cenderung lebih suka mendengar begitu, Bu. Terus kalau yang visual ini mereka akan lebih tertarik kalau memakai apa ya Bu ya media YouTube seperti itu, video atau PowerPoint seperti itu Bu. Oke, oke. Oke, jadi menurut Ibu Susan, visual itu yang gaya belajar anak-anaknya menggunakan media seperti YouTube, kemudian PPT, sedangkan kinestetik itu yang aktif bergerak ya, atau mendengarkan, bergerak ya. Kemudian yang auditori Iya. itu yang mendengarkan, lebih suka mendengarkan gaya belajarnya. Nah, baik. Nah, Ibu Susan di sini kan sudah tahu bahwa gaya belajar yang auditori, kinestetik dan auditorial itu seperti itu. Nah, sekarang kira-kira Ibu Susan, karena tadi Ibu Susan mengatakan bahwa ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau dilihat dari gaya belajar, kira-kira Ibu Susan
ada ide tidak? Ada ide kira-kira gaya belajar yang seperti Ibu Susan katakan tadi, kira-kira seperti apa penerapannya di dalam kelas? Apa mungkin saya akan lakukan pemetaan dulu ya Bu ya, supaya saya bisa mengkelompokkan gitu Bu ya, siswa-siswa menurut gaya belajarnya. Jadi saya buat asesmen begitu ya Bu ya, penilaian, supaya nanti saya bisa memetakan gaya belajar tiap-tiap peserta didik saya. Oke, asesmen. Asesmen seperti apa, Bu, untuk memetakan gaya belajar itu menurut Ibu? Seperti soal-soal ya Bu ya, saya akan membuat asesmen apakah anak-anak itu bisa dikelompokkan. Jadi kalau yang visual, saya akan membuat media menggunakan PPT, lalu saya akan mulai mencatat mana anak-anak yang lebih tertarik dengan visual, lalu saya akan mulai menerangkan, lalu saya akan mencatat lagi mana anak-anak yang cepat paham pada saat hanya mendengar, lalu saya akan membuat lagu dan gerakan untuk untuk pembelajaran, dan saya akan mencatat kembali mana anak-anak yang antusias Bu pada saat pembelajaran itu saya ubah menjadi lagu. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Bagus sekali Ibu Susan. Ternyata Ibu Susan sudah terpikirkan cara memetakan siswa Ibu Susan dengan untuk mengakomodir gaya belajarnya, yaitu melakukan asesmen, di mana asesmennya itu Ibu Susan lakukan dengan tiga gaya belajar, yaitu auditori, kinestetik, visual. Ibu Susan melakukan asesmen. Nah, kira-kira Ibu Susan setelah asesmen. Nah, ini kan Ibu Susan untuk memetakan gaya belajar siswa, Ibu Susan melakukan asesmen. Nah, setelah melakukan asesmen, kira-kira Ibu Susan mau bagaimana? Kalau setelah saya melakukan asesmen, Bu, setelah saya dapat data-data siswa itu, maka pada saat pembelajaran berikutnya berlangsung, saya akan membuat media-media ajar sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi lebih banyak apa ya Bu ya? Jadi harus lebih banyak persiapan. Jadi saya akan siapkan media, terus saya akan siapkan ice breaking lagu atau gerakan. Terus juga saya akan lebih condong menjelaskan kepada peserta didik yang auditori. Jadi saya akan lebih ke arah mereka untuk menjelaskan. Untuk yang yang visual saya akan tampilkan PowerPoint seperti itu, Bu. Ya, maaf tadi jaringan saya terganggu, suaranya Ibu Susan putus-putus, tapi saya bisa menangkap bahwa Ibu Susan akan menggunakan media ajar sesuai dengan gaya belajar siswanya Ibu Susan ya. Kemudian Ibu Susan akan memberikan ice breaking. Nah, rencana-rencana ini sudah, kalau saya lihat itu sudah apa ya Ibu Susan? Kira-kira Ibu Susan dari rencana-rencana Ibu Susan itu kira-kira itu sudah merupakan penerapan pembelajaran berdiferensiasi atau tidak? Saya rasa sudah ya Bu ya, karena sudah sesuai dengan minat bakat siswa ya Bu ya. Saya sudah bisa membedakan, memetakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, baik. Ya, jadi ya Ibu Susan di sini sudah menemukan bahwa Ibu Susan akan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan langkah awalnya yaitu pemetaan gaya belajar ya. Tadi Ibu Susan mengatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu sesuai dengan kebutuhan siswa, di mana kebutuhan itu adalah gaya belajar mengakomodir gaya belajar, di mana gaya belajar ada 3, visual, kinestetik, dan auditori. Nah, Ibu Susan akan melakukan asesmen awal, kemudian nanti akan melakukan pembelajaran diferensiasi, yaitu
menggunakan media ajar sesuai dengan gaya belajar siswanya, kemudian melakukan ice breaking. Betul ya Ibu Susan seperti itu? Iya. Nah, kira-kira Ibu Susan, kapan Ibu Susan mau melakukan ini? Saya rasa Bu mungkin 2 minggu depan ya Bu ya, karena saya harus menyiapkan dulu segala sesuatu seperti soal-soal untuk asesmen. Setelah itu saya juga akan berpikir menyiapkan materi-materi yang sesuai dengan hasil asesmen tadi Bu. Baik sekali Ibu Susan. Jadi Ibu Susan akan melakukannya 2 minggu ke depan. Nah, Ibu Susan, kira-kira siapa yang bisa Ibu Susan ajak kerjasama dalam menjalankan rencana Ibu Susan ini? Pertama ya Bu, saya akan mengajak teman guru rombel saya di 5B untuk bersama-sama menyusun pembelajaran berdiferensiasi itu. Lalu saya akan mengajak dia untuk menjadi tim penilai saya, Bu ya, menilai apakah memang sudah berjalan sesuai rencana atau apa lagi yang perlu saya tingkatkan atau ada kekurangan apa. Seperti Iya. itu, Bu. Baik, baik sekali Ibu Susan. Ternyata Ibu Susan sudah memiliki rencana ya. Jadi gurunya nanti orang yang diajak kerjasama adalah teman gurunya yang akan mengobservasi Ibu Susan apakah sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan yang Ibu Susan inginkan, apakah sudah sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi atau tidak. Nah, oke Ibu Susan. Bagaimana menurut Ibu Susan tentang percakapan kita hari ini? Apakah tujuan dari percakapan kita hari ini tercapai? Kira-kira Ibu Susan. Menurut Ibu Susan nih. Tercapai nih Bu, soalnya tanpa saya sadari, saya ternyata memiliki ide dan solusi. Cuman tadi memang saya sudah hanya fokus pada masalah, jadi aduh, saya tidak terpikirkan lagi. Iya, Ibu Susan. Baik, makasih Ibu Susan. Ya, kita tunggu penerapan pengimplementasian pembelajaran diferensiasinya ya, Ibu Susan. Nanti bisa sharing-sharing lagi, cerita lagi bagaimana progresnya. Ditunggu. Baik, Iya, Ibu Bu. Susan. Terima kasih banyak, Kak. Iya, makasih Ibu Susan. Sama, Bu Fen. Oke. Oke. Halo Bu Feni. Eh, San Baik Bu Feni. Ini tadi. Ya. bagaimana nih setelah perasaan setelah selesai coaching ini? Ya, alhamdulillah lega. Kemudian ya senang bisa berbagi bersama Ibu Susan tadi melakukan praktik coaching, menemukan Ibu Susan Oh, dengan masalahnya dan alhamdulillah bisa terpecahkan. oke, oke. Proses coaching tadi apakah Ibu ada kendala atau hambatan atau lancar saja seperti yang saya lihat atau gimana Bu? Ada catatan-catatan kecil nggak dari Ibu? Iya, kalau tadi mungkin gangguannya saja yang jaringan ini jadi saya tadi sempat Ya, matikan kamera karena suaranya Ibu Susan putus-putus saya dengarkan, tapi secara keseluruhan eh, saya sudah bisa menangkap kata-kata kunci dari Ibu Susan untuk mengembangkan pertanyaan saya, tapi mungkin ada juga yang luput atau apa dari saya, kalau misalnya kayak apa ya, jawaban dari coach sudah agak panjang, biasanya saya kewalahan mencari sebenarnya kata kuncinya ini yang mana yang kira-kira coach saya inginkan, seperti itu, Pak. ya, ya, ya. Baik ya, Ibu Fen, dari proses coaching tadi, Ibu Feni bersama Ibu Susan, saya izin ya untuk menyampaikan beberapa hal yang saya amati ya Bu ya. Iya, Yang silakan, Pak. pertama itu, Ibu sudah sangat baik dalam proses coachingnya. Pertanyaan-pertanyaan juga sudah sangat bagus untuk mengembangkan coachingnya untuk bercerita dan kemudian membawa coachingnya untuk bagaimana bisa menemukan jawabannya sendiri. Itu sudah sangat baik.
Kemudian apa yang Ibu sampaikan juga betul bahwa Ibu sudah eh, menangkap kata kuncinya, dan kemudian kata kunci yang Ibu tangkap itu Ibu sudah berulang-ulang untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Susan juga. Saya sudah melihat itu. Nah, itu sudah sangat bagus, Bu. Saya lihat perjalanan coaching tadi sudah sangat bagus. Kemudian eh, tadi kan Ibu katakan eh, sebelum proses coaching ini Ibu berada di angka 6, ya, angka 6. Nah, Ya, Pak. ketika Ibu sudah merasakan yang tadi proses coachingnya, kira-kira nih Ibu sudah berada di angka berapa nih kalau ya interval nilainya? Dari 6 nih sudah naik berapa nih? Ya, kalau menurut saya mungkin sudah di 8, Pak, ya, karena dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke Koci, kayaknya, kalau saya tidak salah saya, belum ada yang terlewat, belum ada yang terlewat kata kuncinya, maksudnya, jawaban dari pertanyaan Kocinya begitu, Pak, yang saya bisa tangkap. Jadi, menurut saya mungkin Oh, saya sudah ada di 8 mungkin. oh ya ya, betul betul. Nah, ada yang diperbaiki lagi nggak nih menurut Ibu untuk ke depannya? Iya, mungkin saya harus lebih ini ya, lebih fokus mendengarkan, jawaban dari Koci, sehingga saya lebih bisa, kalau jawaban-jawabannya panjang-panjang menjelaskan, saya lebih bisa menangkapnya lagi supaya lebih mudah lagi untuk, memberikan pertanyaan yang bisa menuntun Koci menemukan solusinya sendiri. Seperti itu, Pak. Baik, pertanyaan terakhir, Bu. Nih, dari proses coaching tadi kesimpulan apa yang bisa diambil, Bu? Ya, dari proses coaching tadi, menurut saya, kesimpulan yang saya bisa ambil, apa yang menjadi tujuan coaching tadi sudah tercapai, kemudian saya bisa, mengembangkan, kata kunci, saya bisa menangkap kata kunci dari, Koci dan mengembangkan jadi pertanyaan, begitu, Pak. Oke, baik. Oke, terima kasih Bu Feni ya. Dan sukses terus untuk ke depannya. Demikian dari saya, Bu. Iya, makasih Pak Iksan atas observasinya. Sama-sama, Bu. Selamat pagi Pak Iksan, apa kabar? Ya, selamat pagi, Bu. Kabar saya baik. Kabar Ibu bagaimana, Bu? Saya juga baik. Bapak akan melakukan coaching nih dengan rekan kerja Bapak ya Pak? Iya, benar sekali, Bu, dengan Ibu Feni. Saya akan Bapak observasi mengenai proses coaching yang akan Bapak lakukan. Tidak apa-apa kan Pak? Boleh, 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 Bu. Nah, sebelum kita mulai coaching ini, kita akan diskusi terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang tentunya akan saya gunakan untuk proses coaching ini. Apakah Bapak sudah tahu, Pak? Ya, boleh, Bu. Kalau sekalian mau diberitahu juga tidak apa-apa, Bu. Oh iya, jadi nanti akan dilihat apakah sudah menerapkan coaching belum seperti kemitraan, proses kreatif, dan tentunya memaksimalkan potensi dari coaching. Ya. Oh iya Pak, dan kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Pak kepada Bapak sebelum melakukan coaching ini. Apa kira-kira Bapak berkenan? Iya, Bu, boleh, Bu. Nah, dalam proses coaching nanti, kira-kira kompetensi apa sih Pak yang ingin Bapak kembangkan saat melakukan coaching? Yang ingin saya kembangkan itu eh, kehadiran penuh, terus sama pertanyaan berbobot, Bu. Oh, bagus sekali ya Pak ya. Terus
Nanti saya akan bantu loh Pak untuk mengamatinya. Supaya nanti kemampuan Bapak dalam mendengarkan dan memberikan pertanyaan berbobot dapat meningkat. Uh, Terus Pak, indikator ketercapaian apa ini Pak? Yang ingin Bapak inginkan? Ya, indikator ketercapaian itu yaitu saya ingin bagaimana meningkatkan eh, potensi kehadiran penuh saya dalam eh, dengan coach saya, kemudian juga bagaimana bisa meningkatkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa mengarahkan coach untuk bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Oke, oke. Baiklah Pak, kalau begitu nanti setelah ini silakan melakukan coaching ya Pak ya. Semangat Pak, semoga berhasil. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke, halo, assalamualaikum Bu Feni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iksan. Oh, iya. Iya Bu, nih saya baru selesai di telepon. Maaf tadi saya tidak berada di sekolah, di telepon dari Bu Susan. Katanya Ibu Feni ke ruangan saya ya. Iya, Pak Iksan. Saya mau cerita sama Pak Iksan. Boleh Bu, boleh. Ada cerita apa tuh Bu? Oh, ini Pak Iksan, saya lagi apa ya? Ini kan sudah akhir semester, terus di sekolah kan kebetulan saya jadi wakasek kurikulum Pak Iksan. Saya mau ini rencananya semester depan itu saya mau observasi di sekolah itu uh, bisa sesuai dengan teknik coaching. Nah, saya lagi berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa mengajak teman-teman guru dan bisa menyampaikan kepada kepala sekolah bagaimana caranya supaya hal itu terlaksana begitu Pak Iksan. Oh ya, jadi tujuan pembicaraan kita hari ini adalah bagaimana nantinya Ibu dapat mengobservasi rekan-rekan guru Ibu ya Iya Pak. untuk oh ya, ya. Seperti observasinya ini tentang apa Bu kalau saya boleh tahu Bu? Maksudnya observasinya supervisi akademiknya Pak. Oh ya. Saya maunya supervisi akademik di sekolah saya berbasis coaching begitu Pak. Oh iya iya iya. Ya Berarti supaya, iya Pak. iya iya. Boleh boleh. Wah, bagus sekali tuh Bu. Oke. Iya Pak. Iya Bu. Iya, soalnya apa? Kak saya kan dari dulu merasakan tuh supervisi seperti apa di sekolah. Itu kita kayak, kalau sudah tahu, oh ini pengawas mau datang atau kepala sekolah mau masuk supervisi, pasti kita sudah kaget-kaget, sibuk persiapkan ke sana Oh, kemari, seperti itu Pak. Jadi saya mau teman-teman eh, dalam supervisi ini tidak ada perasaan-perasaan seperti itu, jadi nyaman saja melakukan supervisi. Seperti itu, Pak. oh, jadi penyebabnya seperti itu. Ibu harus melakukan lebih awal supaya ketika pengawas atau dari ini tim dari apa dinas gitu datang untuk mensupervisi teman-teman guru itu sudah bisa menyiapkan apa yang harus mereka siapkan ya Ibu ya, begitu ya. Iya, Pak. Maksudnya saya mau menerapkan di sekolah saya seperti itu supaya hal-hal yang pernah saya rasakan sebelumnya tidak dirasakan oleh teman-teman sekarang. Kayak tidak nyaman pada saat ada kata supervisi, itu orang sudah kayak, oh ini pasti kita mau dilihat lagi kesalahannya seperti itu, Pak. Jadi kemudian di sini saya mau apa guru-guru
tersebut yang disupervisi bisa menentukan area pengembangannya sendiri yang mau dikembangkan itu yang mana seperti itu Pak. Jadi saya maunya bagaimana caranya supaya saya bisa mengimplementasikan ini di sekolah saya. Oh, iya, iya, iya. Eh, berarti Ibu merasa supervisi ini eh, penting ya bagi guru-guru untuk bagaimana penting bagi Ibu juga dan penting bagi guru-guru untuk menyiapkan apa namanya kompetensi mereka lah masing-masing seperti itu ya Ibu ya. Iya Pak. Eh, nah Bu, kira-kira hmm, apa penerapan yang nanti Ibu lakukan dalam proses supervisi akademik ini Bu? Kalau penerapannya ya saya mau penerapannya berbasis coaching Pak. Misalnya sebelum supervisi ada pra supervisi dulu adakan tanya jawab dengan guru yang akan disupervisi kira-kira area pengembangan mana yang akan dia kembangkan di dalam kelas yang mau di supervisi atau mau diobservasi oleh tim, baik itu kepala sekolah atau tim yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk mengobservasi. Kebetulan kan sekarang kita setiap semester kan ada observasi Pak, dan itu harus kita memasukkannya di PMM, ya kan Pak? Nah Oh, kebetulan ya betul. kebetulan seperti itu, jadi saya sekalian mau mengimplementasikannya seperti itu Pak. Oh, iya. Nah, Bu, saya mau bertanya lagi nih ke Ibu Feni. Kira-kira menurut Ibu Feni, ada nggak permasalahan dalam Ibu Feni dalam proses penerapan observasi akademik ini? Iya, masalahnya ini Pak, kadang itu saya memang sudah semester dari kemarin-kemarin saya mau mengembangkan, dan saya juga sudah mencetak dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada saat observasi, kemudian pasca observasi. Tapi pada saat pelaksanaan mungkin Pak, karena eh, kepala sekolah saya belum paham tentang supervisi yang berbasis coaching, sehingga apa yang saya file-filenya, kemudian tapi sebenarnya saya sudah mengatakan ke kepala sekolah bahwa seperti ini dulu Pak, pra observasi dulu, baru masuk di kelas observasi, baru pasca observasi. Tapi kenyataannya belum maksimal lah Pak, belum dilaksanakan di sekolah. Tapi kalau saya dengan salah satu teman, kebetulan kami 3 orang tim supervisi di sekolah dengan satu teman guru penggerak lagi sudah melaksanakan sih Pak, tapi mungkin belum maksimal. Berarti kalau saya dapat simpulkan, berarti permasalahannya ada di kepala sekolah ya. Artinya Eh, yang belum belum paham dan ibu mau observasi ini diizinkan ke kepala sekolah sehingga semua guru dapat melaksanakan observasi ini. Kemudian iya, kepala sekolahnya juga harus benar-benar paham. Seperti itu ya, Bu ya? iya Pak, saya mau kepala sekolah saya bisa paham, kemudian teman-teman juga, teman-teman guru yang diobservasi, apa ya, kalau misalnya kita tim supervisi menyampaikan bahwa sebelum observasi harus ada pra-observasi dulu. Kapan kita, saya sudah berulang kali mengumumkan di info grup sekolah, kapan yang kan kami bagi tim, saya mungkin sekitar 10 orang yang saya observasi. Saya sudah umumkan yang guru yang saya observasi, tolong sebelum observasi kita ketemu dulu untuk pra-observasi. Tapi pada kenyataannya mungkin hanya 1-2 orang, itu pun selalu diingatkan berulang-ulang. Jadinya prosesnya tidak berjalan sesuai dengan apa ya yang seharusnya seperti itu, Pak. Oh ya ya. Berarti permasalahannya ini
menurut saya ini ada dua nih Bu ya, karena memang kepala sekolahnya belum paham sehingga belum bisa mampu untuk menginstruksikan kepada rekan-rekan gurunya. Kemudian guru-gurunya juga sebagian tidak mau untuk bagaimana bisa berpartisipasi di dalam sini nih ya. Seperti itu ya Bu ya. Nah, Iya, Pak. eh, kira-kira nih Bu, kan sudah beberapa kali nih Ibu sudah mengingatkan mereka, tapi misalnya untuk melakukan observasi, tapi mereka tidak terlalu respon lah. Nah, ada cara-cara yang lain nggak Bu yang Ibu lakukan untuk bagaimana menarik perhatian mereka untuk mempola atau menarik perhatian mereka untuk sama-sama melakukan observasi akademik ini? Kalau cara sih, ya, itu tadi saya sudah caranya seperti itu, tapi belum berhasil. Mungkin saya harus menetapkan jadwal satu-satu orang, agak berjauhan jadwalnya supaya saya bisa menginfokan satu-satu. Artinya, misalnya besok mereka mau observasi, minggu depan mau observasi. Nah, minggu ini saya sudah ini memang sudah tanya memang, Bapak, Ibu, minggu depan observasi, jadwalnya observasi, dalam minggu ini kalau bisa kita pra-observasi dulu. Kita ini tentukan dulu area pengembangan yang mana yang Bapak Ibu inginkan, seperti itu Pak. Dan setelah observasi mungkin sebaiknya langsung ini saja, pasca observasi, kasih umpan balik langsung supaya tidak ini lagi, tidak ada lagi kendala seperti itu mungkin Pak. Kemudian nanti Oh, itu saya akan mungkin bagus mungkin ya Pak kalau saya kasih ini dulu, kasih apa ya, bukan pelatihan sih, tapi maksudnya saya bikin pertemuan, kemudian di situ saya menjelaskan untuk observasi apa supervisi akademiknya nanti seperti apa begitu Pak. wah itu ide bagus sekali tuh Bu. Nah, nih Bu ya, tadi percakapan kita yang saya lihat nih Ibu punya dua permasalahan. Satu pada rekan-rekan guru dan satu pada kepala sekolah nih yang belum ini. Nah, di rekan-rekan guru, Ibu sudah menemukan uh, ada nih gagasan-gagasan yang perlu dilakukan. Nah, untuk kepala sekolahnya gimana, Bu? Apakah Ibu sudah pernah melakukan interaksi dengan beliau untuk memberitahu bahwa pentingnya supervisi akademik ini? Iya Pak, saya sudah pernah mengatakannya, tapi mungkin karena mungkin beliau lagi banyak pekerjaan atau apa, jadi tidak Ya, ya. ini. Tapi sebenarnya kalau yang seperti itu beliau bagus sih Pak meresponnya kalau ada hal-hal yang ingin hal baik yang ingin Ya. diimplementasikan di sekolah pasti beliau mendukung. Oh ya, ya. Berarti ketika ada kegiatan bersama-sama dengan guru, beliau juga terlibat di dalam situ ya, Bu ya? Iya Pak, beliau terlibat. Berarti otomatis gagasan Ibu tadi dalam bagaimana mengkoordinir rekan-rekan itu dan melakukan kegiatan, pasti kepala sekolah juga hadir di situ ya. Iya Pak, pasti. Ya, berarti proses pembelajarannya kepala sekolah juga terlibat sehingga kepala sekolah itu mengerti bagaimana pentingnya supervisi akademik ini. Itu ide yang bagus dari Ibu tuh sebenarnya. Sebenarnya Iya Pak. Ibu Feni sudah menemukan solusi sebenarnya dari permasalahan yang Ibu Feni hadapi. Seperti itu, Iya, Bu. Nah, Bu, saya mau nanya lagi nih, Bu ya. iya Pak. Nah, eh, kira-kira nih apa namanya? eh, Kapan Ibu mau melaksanakan gagasan Ibu ini dalam proses supervisi akademik ini? Iya, kalau untuk melaksanakannya mungkin awal semester depan, Pak, supaya nanti pada saat prosesnya sudah bisa dilaksanakan. Pada saat semester berjalan sudah bisa dilaksanakan. Oh, berarti semester depan ini ya, Bu ya. Iya. Mungkin sekitar bulan Juli, akhir bulan Juli atau Agustus awal, Pak. Oh ya. Nah, Bu,
kira-kira dalam menjalankan ini ada tidak orang-orang yang merasa perlu membantu Ibu? Mungkin teman guru penggerak yang satu orang saya bisa minta bantuan untuk berbicara dengan kepala sekolah, koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian kami menentukan hari dan saya bersama teman guru penggerak itu yang akan nanti memberikan apa ya, memberikan tentang supervisi berbasis coaching ini karena kami sudah mempelajarinya seperti itu, Pak. Wah, bagus, bagus sekali itu, Bu. Jadi Ibu memanfaatkan rekan guru penggerak ya sama-sama untuk melakukan perubahan ini. Oh, itu bagus sekali, Ibu. Iya, Nah, Pak. Bu, pertanyaan selanjutnya dari saya, Bu. Kira-kira nih komitmen apa yang akan dilakukan selanjutnya nih, Bu? Ya itu tadi Pak, komitmen yang selanjutnya akan saya lakukan ya itu saya akan menghubungi salah satu teman guru penggerak itu dan mengajaknya untuk Oh, ya. bekerja sama dalam mengimplementasikan yang tadi saya inginkan. Oh, ya, ya. Bagus sekali itu, Bu. Berarti eh, apa yang permasalahan yang kita bicarakan hari ini, berarti Ibu Feni sudah menemukan sendiri ya gagasan, solusi, dan bagaimana waktu untuk menjalankan ini semua ya, Bu ya. Iya Pak, Ya, makasih oke, Bu. banyak Pak Nah, ini Iksan akhirnya. ya, sebelumnya saya mau menanyakan dulu kepada Ibu nih, bagaimana nih perasaan Ibu Feni setelah kita berbincang-bincang ini, Bu? Alhamdulillah sudah lega Pak. Dari berbincang-bincang dengan Pak Iksan saya sudah bisa menemukan kira-kira apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu supaya nanti saya bisa mengimplementasikan supervisi berbasis coaching di sekolah saya. Karena itu tanggung jawab saya sebagai wakase kurikulum Pak. Oh iya, iya Bu. Saya berdoa semoga Ibu dapat melaksanakan kegiatan Ibu ini yaitu supervisi berbasis coaching ya. Iya Pak, makasih Ah, banyak Pak itu dan Iksan. iya, saya menanti juga Bu kabar baiknya dari Ibu untuk pelaksanaan ini untuk diberitahukan kepada saya. Saya berharap sukses dan Ibu tetap bersemangat dalam Amin. menjalankan ini. Siap Oke Pak, Bu, insya Allah. Iya, baik makasih banyak Bu. Pak Iksan. Iya, sama-sama Bu Fen. Sudah melakukan proses coaching ya tadi ya Pak ya? Benar Bu, benar. Sudah selesai Bu. Apa nih yang Bapak rasakan setelah selesai melakukan proses coaching? Yang saya rasakan senang Bu karena Ibu Feni bisa sendiri menyelesaikan permasalahannya dari proses perbincangan kami tadi Bu. Terus apalagi tuh Bu, Pak setelah Ibu Feni itu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, ada lagi tidak Pak? eh ya pokoknya saya juga agak deg-degan ya Bu ya, ada agak deg-degan juga karena saya mencoba masuk untuk mengerti dalam apa masalahnya Ibu Feni sehingga saya mau Ibu Feni itu bisa mendapat jawabannya sendiri tanpa harus jawaban itu dari saya sehingga saya mencoba pelan-pelan untuk bagaimana memikirkan nih bahasa apa yang harus saya saya utarakan seperti itu membuat saya deg-degan dan pertanyaan-pertanyaan apa selanjutnya nih untuk bisa mengantarkan pembicaraan ini lebih lebih rileks lah Benar. seperti itu Bu. Tadi saya juga melihat Bapak sudah mulai menerapkan apa ya Pak ya, Tirta ya, coaching melalui pendekatan Betul Tirta. Bu. Saya melihatnya luar biasa ya Pak ya, di mana mulai dari tujuan, identitas maupun tanggung jawab semua sudah Bapak terapkan tadi. Nah, kira-kira nih Pak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan setelah melakukan coaching tadi bersama Ibu Feni? Ya, pertama kompetensi untuk present Bu. Nah itu pertama karena saya merasa itu agak susah ketika ini. Yang kedua adalah itu Bu meningkatkan pertanyaan berbobot Bu, itu yang perlu saya tingkatkan lagi.
Baik, secara umum sih setelah melakukan penilaian sudah sangat baik. Bagaimana Bapak sudah mampu menerapkan Tirta, terus yang paling penting Bapak bisa menemukan kata kunci dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Feni. Nah, semoga ke depan tentu bisa lebih baik lagi ya Pak untuk melakukan proses coaching ini. Amin, amin ya Bu. Terima kasih Bu. Oke, ada lagi yang perlu kita bicarakan Pak atau sudah selesai? Saya rasa sudah selesai Bu. Saya masih deg-degan baru selesai coaching. Jadi dihadapkan dengan Ibu juga saya masih deg-degan. Baik, Pak. Kalau sudah tidak ada lagi yang akan kita diskusikan, saya rasa saya cukupkan di sini ya Pak ya pembicaraan kita. Baik, selamat siang Pak. Saya izin kembali lagi Ya, ya, selamat siang. Terima kasih Bu Susan. bersama Pak.